Ini Mbak Eva hanya bisa dipahami oleh orang yang belajar agama secara benar. Kalau pakai terjemahan sesat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk Ya, memerangi manusia hingga mereka bersaksi. ya, Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Nah, bagaimana kita bisa memahami hadis ini ya, agar tidak salah kaprah ini karena ada ya. memerangi manusia Iya, nih, iya. Kiai. Maka dulu waktu saya ngaji dengan guru saya, ketika membahas tentang hadis ini, beliau pesan untuk memperhatikan tiga kata, tiga diksi ini. Hadis tadi Mbak Eva sudah terjemahkan dengan baik, itu redaksi bahasa Arabnya bunyinya gini, Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka kata guru saya, ada tiga diksi yang harus kita ingat. Yang pertama umirtu, yang kedua uqatil, yang ketiga annas. Ini Mbak Eva hanya bisa dipahami oleh orang yang belajar agama secara benar. Kalau pakai terjemahan sesat. Karena apa? Karena untuk memahami ini ada orang yang tidak bisa membedakan umirtu. Ada orang yang memahami nanti uqatil itu sama dengan aktul, membunuh. Padahal berbeda sekali. Yang pertama kata guru saya, hadis ini redaksinya umirtu, saya diperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan kan kepada Iya, saya. iya. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah. Allah perintahnya bukan kaum muslimin. Bukan Faiz, bukan Mbak Eva. Siapa yang diperintah sama Allah itu Nabi Muhammad secara pribadi. Nah, karena itu khusus diperintah itu kepada Nabi, maka kita harus melihat nanti keputusan Nabi yang uqatil berperang nih. Ya, para pemirsa, uqatil itu beda dengan aktul. Kalau aktul itu saya membunuh. Kalau uqatil itu dari fi'il madhi qatala yuqatilu. Ini yang ngaji ilmu sharaf, itu namanya mufa'alah dan musyarakah. Itu interaksi Mbak Eva. Kalau membunuh itu sepihak. Tapi kalau uqatil berperang itu karena ada yang memerangi. Kalau saya terpaksa mengangkat senjata karena ada pihak lain yang mengangkat menyerang senjata. dulu ya. Iya. Oleh karena itu Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Pertanyaannya, keputusan perang itu biasanya diambil oleh siapa? Presiden. Itu diambil oleh presiden. Iya. Maka kan banyak ulama seperti Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi itu punya buku usul fikih yang bagus namanya Al-Furuq. Kata beliau begini, kata Imam Al-Qarafi, semua yang lahir dari Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus dibedakan. Nabi melakukan itu konteksnya Nabi sebagai apa? Karena Nabi itu menyampaikan wahyu itu sebagai Nabi. Tapi Nabi memutuskan perselisihan yang ada di kota Madinah itu bukan sebagai Nabi, sebagai hakim. Ketika Mbak Eva sama saya ini berselisih, ngadu sama Nabi nih. Nabi kan hakim. Maka boleh jadi saya menang dalam perkara itu diputus oleh Nabi, kemenangan untuk saya, itu bukan wahyu dari Allah loh. Bukan Jibril bilang yang benar Faiz, yang salah Mbak Eva. Enggak. Iya, Tapi iya. al-hana bihujjatihi. Nabi memutuskan itu seperti hakim. Fakta persidangan, bukti-bukti yang mendukung itu Nabi putuskan sebagai hakim. Wahyu ndak ada di sini. Terus Jibril bisikin yang benar ini Muhammad. Oke. Karena kalau seperti itu, maka sifat Nabi sebagai hakim itu tidak bisa saya teladani, Mbak Eva. Nabi kadang-kadang memutuskan sesuatu itu berdasarkan kedudukan beliau. Nih yang mau saya singgung, sebagai kepala negara. Maka di sini kita lihat nih, yang pertama itu untuk Nabi. Yang kedua kata-katanya peperangan, bukan membunuh. Yang ketiga annas. Ini penting sekali nih. Ini butuh kita ngaji nahwu tuh di sini. Annas itu ada alnya, ada alif, lam, nun. Jadi dibaca annasu. Dalam bahasa Arab, kalau ada isim, nama, kemudian dikasih al, itu fungsinya dua. Kalau saya mengatakan insanun, itu bisa jadi satu dua orang. Tapi kalau dikasih al-insan, ini namanya al-lil jinsi, untuk menunjukkan jenis semua manusia. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia rugi. Illalladzina amanu dan seterusnya. Ada al dalam bahasa Arab itu menjadi al-ahdu.
kata ganti dalam konteks yang kita bicarakan. Misalnya, ada ayat bunyinya fa'aso fir'aunu ar-rasula. Fir'aun bermaksiat menentang ar-rasul. Ar-rasul di sini itu Nabi Musa. Iya. Kata-kata al digabung dengan rasul, utusan Allah untuk menjadi pengganti kata Musa. Karena Rasul yang berhadapan dengan Fir'aun namanya Nabi Musa. Maka kata ulama, An-nas pada hadis ini itu bukan semua manusia. Tapi An-nas yang yuqatil an-nabi. Orang yang memerangi Nabi masa itu. Siapa? Masyarakat Mekah kan? Iya. Sudah diajak damai, sudah diajak toleransi, masih nggak mau. Jadi hadis ini konteksnya adalah Rasul diminta untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasulullah, mengacak-ngacak kedaulatan negara Madinah, mengoyak persatuan yang sudah dibangun oleh Rasulullah, itu diminta untuk diperangi sebagai kepala negara. Oke. Jadi hadis ini Mbak Eva nggak boleh diartikan sebagai pemaksaan terhadap agama. Karena payung agama mengatakan la ikraha fiddin. Nggak boleh orang memaksakan agama, keyakinan kepada orang lain.